Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Taubat itu artinya secara bahasa adalah kembali. Secara syariat, taubat itu berarti kembali dari perbuatan yang tercela menuju pada perbuatan yang dianjurkan syariat. Artinya orang yang bertaubat harus kembali dari perbuatannya yang buruk menuju perbuatannya yang baik. Harus kembali dari perilakunya yang tercela menuju perilaku yang terpuji. Banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang taubat. Di antaranya di surah Nur, surah ke-24 ayat 31. Di sana Allah sampaikan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua jami'an. Secara keseluruhan kita dianjurkan, disuruh untuk bertobat secara menyeluruh. Artinya bukan hanya mulut kita yang taubat, tetapi kakinya tidak. Bukan hanya mulut kita yang bilang taubat, tetapi hatinya tidak. Bukan hanya mulut kita yang taubat, tangannya tidak. Bukan hanya mulut kita yang bilang taubat, tapi semua perilakunya tidak. Bertobatlah secara menyeluruh. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semuanya beruntung. Mafhum mukhalafahnya, kalau dikatakan orang yang taubat itu adalah orang yang beruntung, maka orang yang tidak mau bertaubat itu berarti orang yang merugi di dalam hidupnya. Maka Al-Quran dan ulama menganjurkan kita agar bertaubat. Di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 222, Allah pun sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Tidak ada yang lebih baik kecuali kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, Rasulullah pun juga menegaskan dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari, ilahi kepadanya, mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah itu taubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Artinya apa? Rasulullah saja yang sudah dijamin hidupnya oleh Allah dari segala dosa, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, masih bertobat kepada Allah dalam satu hari itu tidak kurang dari 100 kali. Ironisnya kita yang tidak mendapatkan jaminan apapun dari Allah, tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tidak mendapatkan perlindungan apapun juga, tidak dimaksum dari perbuatan tercela seperti apapun oleh Allah, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu punya kesalahan, setiap manusia itu punya dosa. Setiap manusia pernah salah, karena namanya juga manusia, mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia pasti pernah salah, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sudah pasti setiap manusia punya dosa, punya kesalahan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama umur masih ada. Kalau umur sudah tidak ada, nggak bisa taubat, nggak bisa taubat. Selama masih ada umur, masih diterima taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah.
Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Hadirin yang saya hormati, jadi orang yang bertobat itu dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Mari kita bertobat. Karena Rasul pun juga bertobat. Rasul pedoman kita, uswatun hasanah kita, bertobat dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Akan tetapi jikalau kita bertaubat kepada Allah, wal mustaghfiruna minadz-dzunub, orang-orang yang istighfar dari dosa-dosanya, wa huwa qaimun alaihi, tetapi dia tetap berdiri tegak menjalankan amaliyah dosanya itu, wa huwa qaimun alaihi, dia tetap melakukan perbuatan dosa itu, kal mustahzi'i bi rabbih, itu seperti orang yang mentertawakan Allah, seperti orang yang menipu Allah, seperti orang yang mengejek Allah. Artinya apa? Dia bertobat padahal dia tidak. Orang itu sama dengan orang yang mengejek Allah, menipu Allah. Orang seperti ini tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ulama itu mengklasifikasikan taubat itu? Ulama mengklasifikasikan taubat itu ada 2 kelompok. Yang pertama, taubat yang berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, taubat yang berkaitan dengan hablum minan nas. Kalau dosa kita berkaitan dengan Allah, melanggar perintahnya Allah, melanggar larangan Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah, maka taubatnya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, an-nadm, ada perasaan menyesal. Perasaan menyesal karena telah melakukan perbuatan yang salah. Perasaan menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Ada perasaan an-nadm, perasaan menyesal. Kemudian syarat yang kedua, al-iqra'. Orang itu harus mau meninggalkan perbuatan yang tercela itu, perbuatan yang salah itu seketika. Saat itu juga ketika dia bertobat harus ditinggalkan perbuatan yang salah itu. Kemudian yang nomor 3, al-azm, al-azmu atau berazam, bercita-cita. Orang yang bercita-cita untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang salah itu harus punya tekad yang kuat, harus punya azam, punya cita-cita, punya kemauan yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan salah itu. Itu syaratnya ketika dia ingin bertobat kepada Allah. Satu, an-nadmu, perasaan menyesal. Yang kedua, al-iqla'u, meninggalkan perbuatan itu. Pun yang ketiga dia al-azm, berazam, bercita-cita, berkeinginan kuat untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Lantas bagaimana kaitannya ketika dia hablum minan nas? Dosa itu kaitannya dengan hablum minan nas. Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya hablum minan nas, dosa yang ada kaitannya dengan manusia, hak adami, maka ada 4 syarat. Selain 3 syarat di atas, ada 1 syarat yang harus dipenuhi. Selain dia menyesal, kemudian dia meninggalkan perbuatan itu, kemudian dia terakhir dia harus berjanji tidak kembali mengulangi perbuatan itu, berazam, memiliki tekad yang kuat tidak kembali mengulang perbuatan tersebut. Yang keempat adalah al-bara'ah. Bara'ah itu membersihkan diri dari segala bentuk kesalahan yang pernah dilakukan. Gimana caranya? Kalau dosanya berkaitan dengan kehormatan, datangi orangnya yang pernah dizalimi, minta maaf. Mintalah maaf kepada orang yang pernah dizalimi kehormatannya. Kalau orangnya sudah tidak ada, bagaimana? Doakan dia. Allahumma ighfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Doakanlah dia agar Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau kaitannya dengan harta, kembalikan harta yang pernah dizalimi kepada orang yang memiliki. Kalau orangnya sudah nggak ada, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau orangnya sudah nggak ada, ahli warisnya nggak ketemu, serahkan harta itu untuk jariyah atas nama dia. Sedekahkan atas nama dia, sedekahkan atas nama orang yang pernah diambil dan dizalimi hartanya. Insya Allah hal itu jauh lebih manfaat dan bisa menjadi penebus dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan terhadapnya. Hadirin yang saya hormati,
itulah langkah-langkah bertobat. Maka orang yang mau bertobat, dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dia bersih kembali. Orang-orang yang bisa sambung ke Allah, wusul sampai ke Allah, sampai doa-doanya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, baik jasmani maupun rohani. Orang-orang yang doanya gampang dikabulkan Allah. Orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bersih dirinya dari segala bentuk kotoran, baik kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita diciptakan Allah dengan sempurna, diberikan kelebihan Allah dengan sempurna, diberikan pertolongan Allah dengan sempurna. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada Allah karena hingga saat ini masih disayang Allah. Walaupun kita banyak dosa, Allah masih sayang pada kita. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.